antri menuju pesawat. Sampai di pesawat kita duduk, ikat pinggang dipasang, safety belt, dan disilakan istirahat. Saya kemarin pulang dari sana itu, aduh luar biasa, tiba sare. Bangun-bangun pas makan aja, bangun-bangun lagi, tidur lagi. Kemudian di pesawat kita mungkin nanti wallahu alam sempat melaksanakan sholat fardu ataukah tidak. Walaupun perjalanan 9 jam, seperti kemarin saya berangkat kebahagiaan jam setengah 1 duhur, umroh sampai di sana kan turun di Jeddah baru jam 5. Sholat asar sudah disatuin di Bandara Jakarta, sehingga belum sholat fardu. Kalaupun di pesawat cuma sholat sunat saja. Itu 9 jam perjalanan tidak sempat melaksanakan sholat fardu karena belum tiba waktunya. Itu memberikan makna bahwa kita sholat sesuai dengan waktu setempat. Jadi kalau memang belum tiba waktu sholat maghrib, ya jangan dulu sholat maghrib. Walaupun ini di Indonesia ini udah isya, diam-diamin aja. Isya kita ini lagi di pesawat. Nah nanti setibanya di Jeddah, kalau umpamanya gelombang pertama, gelombang kedua kita ke Jeddah langsung menuju ke Mekah. Tapi kalau gelombang pertama kita ke Madinah dulu, baru menuju ke Mekah. Ketika memang kita ada 2 jalur kan, ada Bandara Jeddah, terus Mekah. Ada Bandara Madinah, terus Mekah. Nah kalau ini baru ke Madinah. Dari Madinah langsung pulang. Begitu jalurnya itu. Jadi ada yang dari Indonesia, Jeddah, Makkah, Madinah, Indonesia. Ada lagi dari Indonesia, Madinah, Makkah, Jeddah, Indonesia. Yang gelombang pertama dari sini ke Madinah, Makkah, Jeddah, Indonesia. Gelombang kedua Indonesia, Jeddah, Makkah, Madinah, Indonesia. Nah, walau alam nanti kebagian gelombang mana kita tunggu saja. Nah, perjalanan kita setibanya di Mekah, tentu yang dilakukan adalah tawaf, kemudian sa'i, dilanjutkan dengan potong rambut. Ini namanya umroh. Menuju haji tanggal 8 Dzulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, perjalanan haji ini segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari perjalanan berarti. Ya udah kalau begitu mah kita berangkat tanggal 7 Dzulhijjah aja ya. Biar langsung haji gitu. Nanti tanggal 15 pulang, seminggu selesai berat haji. Ada yang begitu? Ya ada. Dan bisa kita lakukan kalau kita bawa pesawat sendiri, sudah jadi presiden. Kalau bukan sebagai pemimpin negara nggak akan bisa. Sebab kita masuk tanggal 7 saja sudah nggak bisa masuk ke Mekah. Tanggal 6 kita turun di Jeddah sudah nggak bisa masuk ke Mekah. Itu aturan di sana karena mau saking padatnya. Nah kita setelahnya menyelesaikan umroh, hari apa kita belum tahu, tetapi yang pasti adalah haji yang pasti. Haji mulai tanggal 8, kita tanggal 8 apakah masih di Mekah pagi-pagi ataukah sudah di Mina, terserah kondisi. Yang paling penting mulai niat ihram untuk haji tanggal 8. Apabila kita diberangkatkan dari Mekah malam 7 malam tanggal 8, udah kita pergi dan belum berihram. Nanti setelahnya tiba di Mina baru berihram. Kalau kita memang diberangkatkan ke Mina malam. Dan itu yang pernah dialami pada 2 tahun yang lalu bersama saya, karena kalau kemarin Ustaz Jaludin yang memimpin. Nah pada 2 tahun yang lalu saya yang bersama jamaah diberangkatkan malam tanggal 8. Ya udah, saya bawa jamaah. Gak usah dulu saya bilang pakai pakaian ihram, sekarang biasa aja bebas. Nah pagi-pagi sholat subuh, setelah sholat subuh saya ceramah, kemudian ta'aruf. Karena kita kan punya prinsip tak kenal maka ta'aruf.
Iya, nama kata sayang aja. Ta'aruf dulu sebelum sayang, ta'aruf dulu. Nah, ini ta'aruf perkenalan di Mina tanggal 8. Ini sudah mulai kita dalam posisi sedang berada dalam keadaan terlarang sekian banyak. Karena sudah dalam keadaan ihram tanggal 8. Kita berangkat dari Mekah ke Mina, semoga Allah berikan kelancaran. Ya walaupun umpamanya ada peringatan-peringatan nggak boleh, ya mudah-mudahan lah tidak bolehnya dari pemerintah Indonesia Allah berikan kelancaran di sana. Kemudian tanggal 8 ini ada di Mina sampai bermalam di Mina. Malam tanggal 9 atau 8 malam 9 kita masih berada di Mina dengan praktek sholat. Zuhur dikosor, asar dikosor, isya dikosor di waktu masing-masing. Jadi tidak selalu kosor dengan jamak ya. Ada kosor tanpa jamak, ada jamak tanpa kosor. Ada jamak kosor, ada tidak jamak, tidak kosor. Itulah kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari jamak disebabkan oleh kesibukan. Selama berada di Mina kita tidak sibuk, gak usah dijamak. Sedangkan kosor karena penyebab perjalanan. Walaupun tidak sibuk, tapi kalau di perjalanan silahkan kalau mau mengkosor. Dan untuk haji ini paket jamak dan kosornya bukan karena sibuk dan tidak sibuk, tapi paket dari Rasul. Di Mina di kosor tanpa jamak, selama tidak ada masalah yang membuat kita harus jamak, maka kosor saja. Kemudian di Arafah di jamak dan kosor itu adalah paket dari Rasul. Kalau kita berada di sini, ibu punya bapak berangkat dari Bandung ke Jakarta, boleh dikosor? Ya boleh. Saya nggak mau kosor, ya nggak usah dipaksain. Sebagaimana Saum kan kita berjalan pokoknya dari sini ke Cirebon atau ke Jakarta, kan kita musafir, boleh saja buka. Saya nggak mau buka, ya nggak usah. Sama hukumnya, rukhsah atau dispensasi untuk saum dengan dispensasi untuk sholat sama. Tapi biasanya di kita kalau untuk sholat makin kenceng, pokoknya kita di perjalanan harus kosor, harus jamak, ini rukhsah dari Rasulullah, dari Allah, jangan dibiarkan rombong loh. Tapi kalau dia saum enggak, biasa-biasa aja. Padahal hukumnya sama ya. Nah, kita lanjutkan. Pada malam 8 malam 9 kita di Mina lakukan peribadatan dan insya Allah nanti ada khutbah mabit di Mina. Kemudian pagi-pagi subuh-subuh kita akan berangkat meninggalkan Mina menuju Arafah. Tanggal 9 pagi. Berangkat menuju Arafah. Semoga Allah berikan kelancaran dengan kendaraan dari pihak Mamkat. Kita minta kalau kendaraan kita bisa saja charter tapi nggak bisa masuk, kayaknya jamaah jalan kaki. Kalau mudah-mudah semuanya siap, ya bawa ransel kok siap. Tapi kan tidak semuanya mudah ya. Dan mudah tidak jaminan. Tahun 97 saya punya jamaah masih muda, usia 30 sekian. Dan juga ada orang tua yang muda malah repot sakit. Yang tua enggak ada yang tergantung sehat-sehat saja. Nah, tanggal 9 pagi kita akan berangkat meninggalkan Mina menuju Arafat. Di Arafat ini yang disebut dengan wukuf. Wukuf itu penentu. Keistimewaan haji di atas umroh ada wukuf. Tanpa wukuf tidak sah haji. Jadi wukuf itulah yang menentukan. Kemudian pada tanggal 9 dimatiin dulu ini namanya, perhatiannya ke sana. Gak usah dimatiin, tutup aja itunya. Salah saya yaitu untuk meningkatkan kerinduan seperti itu kondisi Makkah sekarang. Ya baik, jadi wukuf setibanya di Arafah
kita kalau tiba pagi-pagi belum mulai wukuf. Karena mulai wukuf sejak zuhur. Para jamaah haji dari Indonesia sejak tanggal 8 sudah berada di Arafah. Itu di atas 80%. Karena yang ke Mina sangat sedikit. Dan kita baru menuju Arafah tanggal 9. Ini adalah program manusia atas pemahaman kita ingin berjuang mengikuti sunnah Rasul selama memungkinkan. Dan tanggal 9 mulai wukuf itu sama, mau yang sudah datang sejak kemarin ataupun yang baru datang, mulai wukuf tetap kalau sudah tergelincir matahari. Dan apabila terlambat datang ke Arafah, baru tiba di Arafah, umpamanya waktu asar, masih punya waktu untuk wukuf. Sampai tiba di Arafah, umpamanya udah maghrib, masih punya waktu untuk wukuf. Di zaman Rasul pernah terjadi, Rasulullah sudah berada di Muzdalifah. Ini malam ini nih. Ini adalah malam ya. Ini di Muzdalifah. Ini adalah siang Arafah. Nah, ketika Rasulullah SAW berada di Muzdalifah, ada orang yang datang dari Arafah, ketemunya dengan Rasulullah baru malam hari di Muzdalifah. Berarti orang tersebut ke Arafahnya malam. Dengan wajah pucat, sudah berjuang ingin supaya ada tanggal 9 di Arafah, tapi langsung, ya Rasulullah, kendaraanku ini mogok terus. Memang habis bensin bukan, sakit kendaraannya. Karena kan dia pakai himar, dia nggak pakai bensinnya. Naik himar, himarnya sakit, jadi sebentar berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi, baru nyampe di Arafah malam. Rasul bersabda, siapa yang dapat menemui aku hari masa sekarang pulang dari Arafah, baginya nilai haji. Artinya walaupun nyampe di Arafah malam, tapi masih sempat gitu hari itu duduk di Arafah, sempat bersyahadat, sempat membaca istighfar, dapat wukuf. Ini sebetulnya kurang banyak dipahami orang. Bahkan dulu jamaah haji 3 utama ONH Plus, kalau nggak salah ada ONH kafilah namanya, itu sampai berapa bis datang ke Arafah, terlambat sedikit, jam 2 baru sampai di Arafah, berontak jamaah, tidak mau masuk ke Arafah, harus pulang lagi, tahun depan harus diganti. Makanya sejak itu 3 utama bangkrut. Ya untuk mengganti ONH Plus beberapa bis berat ya. Bangkrut sudah tidak melayani lagi. Karena memang kurang bimbingan di tanah airnya. Sebetulnya jangankan jam 2, jam 3, Isya datang ke Arafah masih punya waktu untuk wukuf. Nah, ini adalah malam. Ini siang. Nah, kemudian siangnya berada di mana kita? Di Mina. Siang tanggal 10 berada di Mina. Masih ingat apa yang dikerjakan di Mina? Tuh, lupa sekarang, kemarin sih nggak ingat. Iya, sekarang siangnya di Mina apa yang dikerjakan? Iya, padahal udah di lapangan kemarin ya. Ya, melempar jumrah apa? Jumrah akobah. Apa dengan 1 dan 2? Ya, berarti ya ini tanggal 10 hanya melempar 1 jumrah akobah. Jumrah itu apa? Dulu tiang, sekarang dinding. Ada 3 dindingnya. Ini yang paling dekat ke Mekah. Nah, yang dilempar yang ini. Kita berangkat dari sini, langsung lewat ini, satu sini langsung lempar, pulang. Itu tanggal 10. Yang berapa melempar jumrah tanggal 10 ini? Boleh waktunya dari pagi. Kalau kita sudah tiba pagi hari di Mina, mau langsung melempar jumrah silakan. Siang boleh, sore boleh, sampai malam pun boleh. Itu tanggal 10. Tapi kalau yang tanggal 11
Nah, itu tidak boleh pagi. Mulainya sejak tergelincir matahari. Berarti nanti kita dari Mina ke Arafah, dari Arafah bermalam di Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, melempar jumroh Aqabah saja. Kemudian malam ini adalah 10 malam 11 di Mina, 11 malam 12 di Mina, 11 malam 13 di Mina. Ini yang disebut dengan mabit. Kemarin juga di Mina ini mabit sama. Nah, di sini kita malam 11 apa saja yang dikerjakan, insya Allah kita isi dengan berbagai aktivitas pengajian terus selama memang belum pada tidur. Nah, biasanya di pagi hari kita tanggal 10 ini kan masih berada di perjalanan nih dari Muzdalifah menuju Mina. Ini cukup sibuk tanggal 10 ini. Nah, tanggal 11 pagi kita isi dengan pengajian lagi. Tanggal 12 pagi pengajian. Nah, sorenya kita akan melempar jumroh. Tanggal 11 melempar jumroh 1, 2, 3. Tanggal 12 kita melempar jumroh 1, 2, 3. Dan pada tanggal 12 kebanyakan jamaah haji meninggalkan Mina menuju Mekah, menganggap selesai ibadah di Mina. Boleh gitu? Boleh. Kata siapa boleh? Kata Al-Quran. Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmain fala ithma alayh wa man ta'akhkhara fala ithma alayh liman ittaqa. Allah berfirman, banyak-banyak zikir pada hari-hari ini. Siapa yang mau bersegera meninggalkan Mina sehingga hanya bermalam 2 malam saja, 1 dan 2 di Mina, silakan. Fi yaumain, 2 hari, artinya 2 malam bermalam silakan. Setelah itu mau pulang tanggal 12 dengan syarat ya, jangan kemalaman di Mina mau pulang. Kalau dia bilang mau pulang tanggal 12 tapi maghrib masih di Mina, itu harus dilanjutkan ke tanggal 13. Nah, kalau umpamanya sudah keluar dan sebetulnya sebentar, ini adalah jumroh. Ini jumroh Aqabah. Dari sini melempar 1, 2, 3 sampai di sini beberapa meter udah Mekah. Hanya banyak orang yang nggak tahu, sehingga berebut gitu, takut kesorean. Maka jam 12, jam 3, jam 1 itu antri, itu orang-orang yang mengikuti sunnah. Tapi bagi yang nggak mengikuti sunnah nggak usah antri, jam berapa aja deh, subuh kayak melempar. Dan banyak sekali yang melempar subuh. Yang boleh jadi yang paling banyak adalah orang Indonesia. Kenapa? Mengimprovisasi. Makanya kalau memang mengimprovisasi, ayo nolah nih Pak, melempar. Nah, di tanggal 11 kita melempar 1, 2, 3. Setelahnya lewat waktu zuhur. Boleh jam 3, jam 4, jam 5 sampai kemalaman, enggak masalah. Kemudian tanggal 12 juga demikian. Nah, tanggal 12 ini karena umumnya jamaah haji yang mau meninggalkan Mina pada tanggal itu, mereka berjubel sehingga jam 5 saja sudah sepi rata-rata. Nah, kita akan mengambil waktu untuk itu. Tinggal memang yang melempar yang akan sampai tanggal 13. Nah, ketika kita insya Allah akan sampai tanggal 13 di Mina dan melempar jumroh semuanya tanggal 13 juga tetap waktunya setelahnya tergelincir matahari. Ada yang berpendapat boleh sebelum, itu pendapat, bukan dalil, bukan nas, bukan dari hadis. Maka kita berupaya nanti melempar tanggal 13 tetap ba'da zuhur. Jadi kita nongkrong dong, nunggu orang lain sudah pada di Mekah, kita masih di Mina. Enggak nunggu. Kita pagi-pagi tanggal 13 kita charter bis nanti. Ini bukan bis maktab, tapi charter bis yang sudah disediakan dananya oleh ibu-ibu dari dana keseluruhan itu. Kita akan charter berangkat tanggal 13 menuju tempat pemotongan hadyu, yaitu motong unta di sana. Ya, kalau